Seri Semangat Guru 2, Berpikir Kritis dan Penyelesaian Masalah oleh Abang Yuda Saputra, pengajar di SMP Negeri 8 Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan pembuatan video ini, poin pertama yaitu tindak lanjut pengerjaan tugas mandiri. Poin 2, refleksi materi tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Dan poin ketiga, berbagi pengalaman dengan teman guru lainnya. Konsep berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir dengan rasional dan melihat suatu permasalahan secara objektif, sehingga hasil yang akan diperoleh tidak bias dan pastinya sesuai dengan kenyataan yang ada. Berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai berpikir untuk mencari suatu kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan suatu masalah. Tahap-tahapan berpikir kritis. Yang pertama, merumuskan pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, mempertimbangkan suatu informasi. Yang keempat, mempertimbangkan efek jangka panjang. Dan yang terakhir, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa dampak dari berpikir secara kritis? Yang pertama, pengambilan keputusan dengan tepat. Yang kedua, pembentukan karakter diri. Yang ketiga, melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Dan yang terakhir, mudah untuk beradaptasi. Konsep penyelesaian masalah. Problem solving atau penyelesaian masalah merupakan aktivitas proses berpikir untuk mencari solusi berupa suatu prosedur atau langkah-langkah yang spesifik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Tahap-tahap penyelesaian masalah. Yang pertama, identifikasi masalah terlebih dahulu. Yang kedua, analisis masalah tersebut. Yang ketiga, brainstorming atau opsi solusi yang sudah ada untuk ditawarkan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, pengambilan tindakan. Hal baru apa saja yang dipelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Yang pertama, identifikasi fakta dan opini. Membandingkan pernyataan yang tidak didukung data yang konkret dan fakta yang ada. Yang kedua, membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya hingga menghasilkan pertanyaan konfirmasi. Yang ketiga, refleksi, yaitu melatih untuk mengenali akurasi kesalahan berpikir serta proses berpikir diri sendiri. Bagaimana lembar aksi 1 membantu saya untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah? Yang pertama, berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, menyelamatkan diri sendiri dari cara berpikir yang tidak terkontrol. Yang ketiga, memandu cara berpikir. Yang keempat, mengolah informasi dengan baik. Dan yang terakhir, melakukan refleksi. Tips untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang pertama, ciptakan kondisi kritis. Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran problem based learning atau project based learning untuk mendukung terciptanya kondisi pembelajaran yang kritis. Yang kedua, orientasi pada masalah. Guru dapat memulai pembelajaran dengan mengorientasikan peserta didik pada masalah yang kontekstual dengan cara mengeksplorasi menggunakan metode 5W1H. Yang ketiga, fasilitator belajar. Sumber dan media belajar peserta didik dapat diperoleh melalui kolaborasi guru, orang tua, dan tim ahli IT dengan menggunakan berbagai macam tempat belajar. Yang terakhir, belajar dan diskusi. Guru selalu belajar dan berdiskusi baik secara mandiri dalam grup kecil maupun dalam komunitas besar. Kita sudah sampai di akhir video. Ingat, belajarlah karena manusia dilahirkan tidak dalam keadaan mengetahui suatu ilmu. Terima kasih.